Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dengan begitu saya bisa menggunakannya tanpa ragu. Aku menjadi penting di Institut Demi Immortal dan Institut Dewa Laut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Meskipun basis kultivasi Yang Qi semakin tinggi sehingga saya bahkan tidak bisa menilainya. Memikirkan kembali percakapannya beberapa saat yang lalu, dia terkekeh dingin. Kamu sudah dewasa, Yang Qi. Anda tidak tergelincir sama sekali dalam apa yang Anda katakan. Namun, percakapan kecil kami hanya semakin meyakinkan saya bahwa Andalah yang membunuh Song Haishan dan Gu Fenxian. Iya, itu hanya akan membuat segalanya lebih mudah untuk ditangani. Meskipun saya tidak punya bukti sekarang, saya akan menemukan beberapa pada akhirnya. Dan begitu putra mahkota kembali, dan saya memintanya untuk melihat situasinya, dia pasti akan memaksa Jiang Fan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya menolak untuk percaya bahwa Jiang Fan akan berpura-pura bodoh kepada putra mahkota. Sesaat berlalu, dan dia tersenyum. Yang Qi, Yang Qi. Setelah saya memiliki bukti bahwa Anda membunuh sesama murid, semua kesombongan Anda akan hilang. Berkat impulsif Anda, teman dan keluarga Anda semua akan menemui malapetaka. Anda bertindak keras sekarang, tetapi ketika hari itu tiba, Anda pasti akan berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Anda akan membuat guk-guk gembala yang bagus, dan pisau yang bagus untuk ditancapkan di punggung musuh saya. Dengan itu, dia terbang ke udara dan menuju ke pantai, dan Institut Dewa Laut. Matahari terbit, dan matahari terbenam. Hidup terus berjalan. 3 bulan berlalu, dan musim panas meninggalkan daratan. Musim gugur mengambil alih tanah, dan tanaman serta vegetasi berdesir saat angin musim gugur menyebarkan dingin kemana-mana. Tentu saja, Institut Demi Immortal masih merupakan tempat yang hangat dan berkembang. Mahasiswa baru, mahasiswa luar dan dalam kampus, mahasiswa elit dan konklav, semuanya diliputi kemeriahan. Sudah waktunya untuk kompetisi besar. Kompetisi seni bela diri antar lembaga hanya diadakan sekali dalam beberapa dekade, dan institut merotasi tugas tuan rumah. Kali ini, kompetisi diselenggarakan oleh Demi Immortal Institute, institut tertua dan terbesar. Tentu saja, mereka sudah lama mulai memperhatikan detail terkecil yang berkaitan dengan tugas hosting mereka. Yang Qi membuka matanya suatu pagi dan berjalan ke balkon kuilnya yang seperti kastil. Lembaga itu ramai, dengan siswa bergegas kemana-mana. Garis-garis cahaya dapat terlihat di udara saat pengunjung tiba dan menuju ke tempat tamu yang telah diatur. Ada juga penatua yang ditugaskan untuk mengawal tamu melalui institut. Yang Qi bahkan bisa merasakan fluktuasi energi intens tertentu yang datang dari orang-orang yang tidak bisa dilihatnya, yang mungkin adalah para legendaris. Legenda, dia pikir, aku ingin tahu apakah aku bisa melihat sekilas para rektor dongeng dari institut. Mereka orang bijak hebat, kan, dan mungkin juga kaisar dari dinasti leluhur Sage akan hadir. Suasana di institut sudah menyebabkan hati Yang Qi membengkak dengan ambisi, ke titik di mana dia merasa ingin melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan teriakan kegembiraan. Sejak pertukarannya dengan Yun Hailan, dia tetap dalam kultivasi terpencil. 3 bulan telah berlalu, tetapi dia belum mencapai septenary level. Konon, basis kultivasinya telah mencapai tingkat stabilitas dan kekuatan yang tak terbayangkan. Dan dia sudah lama menggunakan Healthy Recruitable-nya untuk sepenuhnya menyempurnakan pedang Dewa Jiwa Es. Itu sekarang merupakan ekspresi energi pedang yang berdiam dengan damai di lautan energinya. Teknik pedangnya telah mencapai puncak tertinggi. Dengan teknik Cosmic Sunflare Sword, teknik Moonset Hyperlunar Sword, dan teknik Ravaging Dual Sword yang dikombinasikan dengan energi sejatinya yang kuat, dia sekarang begitu kuat sehingga satu sapuan energi pedangnya akan cukup untuk mengalahkan Patriarch Frostdrake. Sekarang, dia kira-kira 10 kali lebih kuat dari saat dia kembali ke Pulau Bunga Persik. Selain itu, segel Dewa Iblisnya bahkan lebih stabil dan kuat. Tombak Dewa Neraka, armor pelat Dewa Neraka, sayap Iblis-Iblis, dan Crucible Hellfire semuanya beroperasi pada level yang lebih tinggi juga. Jika dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia bisa langsung menyalurkan kekuatan bumi. Sayangnya, dia masih tidak bisa menggunakan portal ke neraka untuk menjangkau dimensi alternatif dan memanggil dewa-dewa iblis untuk bertarung untuknya, apalagi menggunakan surga Legiun Dewa. Namun, dia jelas jauh lebih kuat dan jauh lebih tercerahkan daripada 3 bulan lalu.
Dan dia juga merasakan bahwa dia hampir mencapai titik berkomunikasi dengan Im Emas di dahinya. Kaisar Hantu Yama telah menyebut Im Emas itu sebagai segel Legiun Dewa, dan menyiratkan bahwa itu hanyalah semacam sihir penyegelan. Namun, Yang kita tahu bahwa Im Emas itu pasti terkait dengan kekuatan hidupnya sendiri, dan segel Legiun Dewa tidak menyegelnya. Itu menyegel beberapa kekuatan hidup yang sangat kuat lainnya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Im Emas itu kembali ketika Kaisar Hantu Yama mencoba membunuhnya. Im Emas melepaskan kekuatannya yang mengamuk, dan telah menikam Kaisar Hantu dengan satu serangan. Jika bukan karena mundurnya Kaisar Hantu Yama dengan cepat, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Kekuatan seperti itu pasti melampaui tingkat kepemimpinan tertinggi di 4 institut. Lagi pula, dibutuhkan aliansi orang bijak agung untuk menekan Kaisar Hantu Yama di masa lalu. Jika dia membebaskan diri sekarang, dia pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Namun, Im Emas dengan mudah mengalahkannya, menunjukkan dengan tepat betapa berbedanya tingkat kultivasi mereka. Setiap kali Yang Qi bekerja dengan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka, dia bisa merasakan Im Emas bergerak. Itu terutama benar ketika dia menggunakan segel Dewa Iblis. Hampir seolah-olah Im Emas membantunya menyembunyikan energinya. Jika saatnya tiba ketika aku benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Im Emas, aku akan bisa menghancurkan putra mahkota dengan mudah. Namun, entitas apapun yang disegel oleh segel Legiun Dewa pasti tidak akan mudah dikendalikan. Aku harus sangat kuat. Saat ini, saya hanya bisa mengandalkan teknik pedang untuk mengalahkan Nonari Levisacers. Jika saya menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, saya ingin tahu apakah saya bisa berurusan dengan seorang legendaris. Yang Qi belum pernah melihat pertarungan legendaris, dan sekarang sangat menginginkan kesempatan itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi menemui Yang Susu dan Putri Suci Moneyflowers, jika tidak, dia bisa meminta beberapa saran dari mereka. Li He dan yang lainnya terbang, dan ketika mereka melihat sorot matanya, hubungan yang tampaknya tidak masuk akal ke langit dan bumi, mereka menyadari bahwa kultivasinya pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kamu akhirnya keluar dari pengasingan, kakak. Yang Qi melihat mereka, dan berkata, sepertinya kalian semua telah meningkat juga. Semua dari mereka sekarang dalam Levisaging sekunder, kecuali Liang Dong, yang merupakan Levisager tersier. Jelas, mereka mendapat banyak manfaat dari mata air kekuatan kehidupan. Berkat Yang Qi, mereka telah menyelamatkan puluhan tahun kultivasi. Tiba-tiba, seruan trompet memenuhi udara, diikuti oleh dentuman genderang perang. Awan bergetar, dan angin musim gugur berhenti. Semua orang merasa darah mereka memompa keras di pembuluh darah mereka. Ekspresi Li He berubah tegas dan menakjubkan. Gendang perang naga langit, ini mulai. Ayo pergi. Beberapa siswa berbicara keras tentang drum perang naga langit, yang hanya berfungsi untuk lebih meramaikan kerumunan. Segera, semua orang mulai bergegas menuju Central Battle Arena, yang hanya digunakan untuk acara penting, atau untuk pertemuan seluruh institut. Itu adalah tempat yang sangat besar, dibangun dari bahan yang tidak diketahui oleh beberapa legendaris di masa lalu. Tidak peduli jenis pertempuran apa yang terjadi di dalam, arena itu sendiri tidak akan pernah mengalami kerusakan apapun. Yang Qi telah belajar di institut untuk beberapa waktu sekarang, tetapi hanya mendengar tentang Central Battle Arena, dan belum pernah masuk. Sekarang, dia mengikuti arus orang ke pusat institut, tempat genderang perang dipukul. Di sana, di tengah-tengah banyak kuil dan kastil kuno, sebuah pilar cahaya yang sangat besar muncul, lalu perlahan-lahan runtuh, memperlihatkan sebuah arena besar, lengkap dengan platform pertempuran dan tribun penonton yang cukup luas untuk menampung jutaan penonton. Segera, kerumunan membanjiri arena dari timur, selatan, barat, dan utara. Yang Qi belum pernah melihat begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Level tertinggi dari tribune disegel, sehingga mustahil untuk melihat siapa yang menempatinya. Namun, dari aura yang memancar dari mereka, jelas bahwa para ahli yang kuat duduk di sana. Area tempat duduk itu jelas disediakan untuk para legendaris. Sangat mudah untuk mengidentifikasi siswa yang membentuk lautan manusia. Mereka yang berasal dari Institut Naga Sejati mengenakan pakaian yang disulam dengan naga emas bercakar 5. Siswa dari Sun Moon Institute memiliki lambang matahari dan bulan di pakaian mereka. Para siswa Institut Demi Immortal memiliki kata demi abadi di jubah mereka, dan orang-orang dari Institut Dewa Laut semuanya mengenakan pakaian biru yang tampak beriak seperti air. Ada pakaian acak lainnya yang mengidentifikasi para ahli dari organisasi lain. Banyak kelompok kuat di seluruh negeri telah diundang untuk menghadiri kompetisi, dan diizinkan untuk mengirim pemimpin dan murid berpangkat rendah untuk mengamati dan belajar.
Ada begitu banyak orang yang hadir sehingga siapapun yang berada di kerumunan harus berjuang untuk tidak kewalahan sama sekali. Ada terlalu banyak orang. Faktanya, seluruh kota Yanhaven hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan kerumunan ini. Jika Anda menggambarkan Yanhaven sebagai ikan mas, maka kerumunan ini akan menjadi hiu paus. Tiba-tiba, sebuah pesan suara dikirimkan ke Yang Qi melalui medali identitasnya. Siswa elit dari Demi Immortal Institute, waktunya telah tiba untuk berkumpul di tempat yang ditentukan. Ikuti perintah dan jangan berkeliaran. Medali identitas siswa elitnya terbuat dari batu giok terbaik, dan diukir dengan motif awan halus yang tidak mungkin dipalsukan. Selain pesan yang baru saja dikirimkan oleh para tetua institut, ada juga jalur energi untuk diikuti. Yang Qi mulai mengikuti jalan melalui kerumunan saat dia mencari tempat pertemuan yang ditentukan. Tak lama, ia menemukan lokasi di mana para siswa elit mulai berkumpul. Mereka semua menjaga keheningan saat mereka duduk di sana, berusaha membangun akumulasi kekuatan terakhir mereka untuk digunakan dalam pertempuran yang akan datang. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi besar, yang harus ditanggapi dengan sangat serius. Itu adalah tempat yang sempurna untuk membangun reputasi seseorang, dan memperoleh imbalan besar dari lembaga seseorang. Tuan dan Nyonya, Anda adalah siswa elit dari Demi Immortal Institute. Tak lama, Anda akan melawan siswa dengan peringkat yang sama dari institut lain. Ini adalah kesempatan di mana Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Imbalannya substansial. Kalahkan satu lawan, dan Anda akan mendapatkan 1000 poin prestasi. Kalahkan 2 lawan, dapatkan 2000. 3 lawan bernilai 4000. 4 lawan bernilai 8000. Dan seterusnya. Setiap siswa elit yang dapat mengalahkan siswa konklav dari institut lain akan memenangkan jumlah poin prestasi yang bahkan lebih tak terbayangkan. Mata para siswa elit sudah bersinar dengan kecerahan luar biasa pada pemikiran menarik untuk memenangkan begitu banyak poin prestasi. Bagaimanapun, poin prestasi adalah kunci untuk segalanya di Demi Immortal Institute. Anda bahkan dapat menghabiskan poin prestasi agar rektor institut, seorang sage agung, secara pribadi meningkatkan basis kultivasi Anda. Tentu saja, akan membutuhkan jumlah poin yang luar biasa untuk membeli manfaat seperti itu. Secara umum, bahkan orang baru yang suci tidak mampu membelinya. Luar biasa, pikir Yang Qi. Saya tidak pernah berpikir institut akan bersedia memberikan begitu banyak poin prestasi. Sampai sekarang, dia tidak pernah perlu terlalu khawatir tentang poin prestasi. Bagaimanapun, kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka tidak memerlukan sumber daya budidaya yang biasa. Dan sumber daya yang dia butuhkan bukanlah jenis yang bisa dibeli begitu saja dengan poin prestasi. Selain itu, jika dia benar-benar perlu, dia bisa dengan mudah berburu iblis-iblis dan kemudian langsung memakan inti iblis mereka. Dan jika dia menyerahkan monster yang telah dia bunuh, yang setara dengan Nona Relievacers, itu akan menyebabkan kehebohan besar di institut, dan akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memenangkan beberapa poin prestasi dengan cara yang benar-benar di atas papan. Ding dong, genderang perang memudar, dan lonceng berdentang, yang suaranya seolah menenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Dalam keheningan yang dihasilkan, Yang Qi melihat sekeliling untuk melihat bahwa kebanyakan orang di kerumunan penonton menggunakan seni energi mereka untuk menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Dia berharap untuk memastikan apakah saudara kandungnya yang lain hadir atau tidak, tetapi sekarang, tidak mungkin untuk melakukannya. Dia juga tidak bisa begitu saja terbang ke udara untuk mencari mereka. Udara dikunci untuk mencegah orang terbang dengan santai. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu pertempuran dimulai. Tentu saja, instruksi spesifik akan segera terungkap. Pada titik ini, 4 suara bergabung bersama untuk bergema di atas kerumunan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari 4 institut besar Demi Immortal, True Dragon, Sun Moon, Sigat. Biarkan kompetisi seni bela diri kita yang hebat dimulai. Ada sensasi kekuatan yang luar biasa dalam suara-suara itu yang membuat mereka tampak terpelajar, agung, dan benar. Faktanya, kekuatan suara-suara itu terbebani sedemikian rupa sehingga membuat mereka seolah-olah milik orang-orang kudus. Rektor dari 4 institut, Yang Qi menjulurkan lehernya ke arah sumber suara, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah sosok yang tidak bisa dibedakan di atas awan. Konon, kekuatan dalam suara itu jelas tidak kurang dari Kaisar Hantuyama. Wajar jika rektor tidak mengizinkan orang untuk melihat wajah mereka. Mereka adalah sosok seperti orang suci yang memandang rendah semua ciptaan, yang basis kultivasinya melampaui level legendaris. Mereka adalah orang bijak hebat.
Begitu mereka menyatakan kompetisi telah dimulai, pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh arena. Ada puluhan demi puluhan ribu platform pertempuran yang lebih kecil, cukup untuk banyak pertarungan terjadi pada saat yang bersamaan. Tentu saja, jika semua siswa yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai institut bertarung, itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun untuk melewati mereka semua. Saudara Yang, kata Li He, terdengar cemas dan bersemangat, hadiah yang tersedia dalam kompetisi ini luar biasa. Kami benar-benar perlu melakukan yang terbaik. Dan jika Anda mendapatkan kesempatan, semoga Anda bisa mengalahkan siswa konklav. Maka kita akan benar-benar menjadi kaya. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri besar seperti ini, seperti Yang Qi. Iya, pastikan untuk tetap berpikiran jernih. Pada titik ini Yang Qi melihat sekeliling lagi. Di mana bibi susu dia murid elit, jadi dia seharusnya ada di sini, kan kecuali dia sudah menjadi siswa konklav. Sayangnya, Yang Susu tidak terlihat. Dia tidak khawatir, mengingat dia telah mengaktifkan Seven Apertures Sprite Body, sepertinya institut telah memberikan perhatian khusus padanya. Bagaimanapun, dia telah dipanggil untuk menemui kanselir sendiri. Sulit untuk mengatakan keberuntungan spektakuler apa yang mungkin dia peroleh sejak saat itu. Aku ingin tahu apakah putra mahkota akan muncul, kata Hua Yinhu. Dia orang baru yang suci, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi aku mendengar bahwa menjelang akhir kompetisi seperti ini, orang baru yang suci terkadang akan bertukar tips bertarung satu sama lain. Yang Qi memindai area tempat duduk tertinggi, di mana aura paling kuat berada, tetapi sayangnya, tidak dapat melihat detail apapun. Namun, dia bisa merasakan bahwa para legendaris sedang mengirimkan pesan di antara mereka sendiri. Karena Yang Qi hanya seorang siswa elit, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan siswa konklav pada awalnya. Dia hanya bisa melakukannya jika dia menonjol dalam pertempuran dan mengalahkan semua lawan elit siswanya. Jika dia melakukan itu, dan kemudian berhasil mengalahkan siswa konklav, dia akan mendapatkan hadiah besar. Keheningan menyelimuti arena, setelah itu, aliran energi muncul dari medali identitas siswa, mengarahkan mereka ke arena itu sendiri, dan ke platform khusus di mana mereka akan bertarung. Begitu Yang Qi melangkah ke platform yang ditugaskan, semuanya tampak berbeda. Alih-alih melihat banyak platform pertempuran yang lebih kecil di sekitarnya, dia hanya melihat ruang terbuka yang besar. Di seberangnya, udara berdesir, dan seorang pria terlihat, mengenakan pakaian Institut Sun Moon. Jelas, ini adalah lawannya untuk putaran pertama. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dengan ekspresi menyendiri. Menunjuk Yang Qi dengan pedangnya, dia berkata, "Saya Wang Yujue dari Institut Sun Moon. Kehilangan pertandingan segera. Jika tidak, saya akan menunjukkan arti sebenarnya dari kata sakit." Cukup grand standar, pikir Yang Qi. Cara Wang Yujue ini menghunus pedangnya dan menuntut agar dia kalah dalam pertandingan relatif menakutkan. Pria itu sebenarnya tampak penuh dengan niat membunuh, dan jika Yang Qi adalah orang yang lebih lemah atau lebih pemalu, itu mungkin menyebabkan dia membuat kesalahan dan akhirnya kalah dalam pertandingan. Itu adalah taktik pertarungan klasik. Menunjukkan ejekan terbuka terhadap lawan secara teoritis dapat membuat mereka bingung, mengganggu aliran energi mereka yang sebenarnya, dan mengganggu pikiran mereka. Tapi Yang Qi berbeda, keyakinan sejati berasal dari keterampilan yang luar biasa. Meskipun Wang Yujue ini adalah Levisazer sekunder dengan energi pedang yang luar biasa, Yang Qi tahu bahwa pria itu jauh di bawahnya. Bahkan, dia bahkan tidak repot-repot menanggapinya. Mengambil langkah ke depan, dia melambaikan jarinya, mengirimkan aliran energi pedang tak terbatas yang menghancurkan pedang lawannya. Sebelum Wang Yujue bahkan bisa menyelesaikan monolog pembukaannya, dia dikirim terbang. Sesaat kemudian, dia menabrak tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, meridiannya rusak parah. Kemudian Yang Qi melambaikan jarinya lagi, merobek medali identitas Wang Yujue darinya, dan kemudian mengirisnya menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, dia mendengar suara berbicara. Kemenangan putaran pertama jatuh ke Yang Qi dari Demi Immortal Institute. Cara utama untuk menentukan kemenangan dan kekalahan dalam kompetisi ini adalah dengan menghancurkan medali identitas lawan. Ketika itu terjadi, properti unik dari Central Battle Arena akan mendeteksi apa yang telah terjadi, dan mengumumkan pemenangnya. Tentu saja, siapapun yang takut terluka selalu bisa membuang medali identitas mereka untuk kehilangan pertandingan. Setelah mengalahkan Wang Yujue dan menghancurkan medali identitasnya, Yang Qi merasakan aliran energi membungkusnya dan menyeretnya kembali ke posisi semula. Kembali ke tempat duduknya, dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya satu-satunya orang yang duduk di area untuk siswa elit.
Rupanya, semua orang terkunci dalam pertempuran sengit. Itu adalah hal yang langka bagi orang untuk dapat mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan, tetapi mengingat Yang Qi sudah bisa mengalahkan Nona Relievers, siswa lain jelas tidak pada levelnya. Dan dengan demikian, dia duduk di sana, agak menyendiri, tidak peduli untuk memperhatikan apapun atau siapapun. Tak lama kemudian, semakin banyak siswa elit mulai muncul dari arena, beberapa dari mereka telah dikalahkan, yang lain sombong karena mencapai kemenangan. Mata Yang Qi berkilauan ketika dia melihat Li He, Liang Dong, He Jili dan Hua Yinhu, semuanya dengan semangat tinggi, jelas telah meraih kemenangan di ronde pertama. Ketika mereka melihat Yang Qi, mereka duduk di sebelahnya. Ini luar biasa, kata Li He. Kita bisa menggunakan teknik pedang kosmik Sunflare sampai batas kemampuannya. Sepertinya kalian berempat memiliki energi sejati asing di meridian kalian. Sini, biarkan aku membantumu mengusirnya. Yang Qi dengan cepat mengirimkan sebagian energi sejatinya ke mereka, menyembuhkan luka mereka dan membantu mereka pulih dari pertempuran. Memenangkan satu putaran dalam kompetisi tidak berarti banyak, Yang Qi menunjukkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk pelatihan bagi kalian berempat, jadi jangan sombong. Kami tahu, kata Li He sambil mengangguk. Kami akan berhati-hati. Lagi pula, kompetisi juga bisa sangat berbahaya, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan situasi yang mengancam jiwa. Tidak semua aspek pertarungan bisa dikendalikan, dan bukan tidak mungkin para pesaing kehilangan nyawa mereka. Jika seorang siswa terbunuh secara tidak sengaja, institut tidak akan menyelidiki masalah ini dengan cermat. Tapi itu tidak akan menghentikan orang dari mencoba untuk membalas dendam. Karena itu, sebagian besar pesaing akan menunjukkan belas kasihan, dan tidak akan memberikan pukulan mematikan kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, jika dua orang yang memiliki dendam bertemu satu sama lain, itu akan sering berubah menjadi pertempuran sampai mati. Misalnya, jika Yang Qi dan Yun Hailan akhirnya berkelahi satu sama lain, tidak mungkin dia akan menahan diri. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhnya, dan kemudian khawatir tentang konsekuensinya nanti. Sejauh yang dia ketahui, pertandingan dengannya akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Aku hanya menunggu hari itu datang, Yun Hailan. Tidak ada yang bisa mengganggu pertandingan ini. Bukan putra mahkota, bukan siapapun. Jika Anda sudah mati untuk mengambil tempat pertama, maka itu berarti kita akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat. Dan itu akan menjadi hari kematianmu. Saya tidak peduli harta ajaib apa yang dia berikan kepada Anda, itu tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda dari saya. Antisipasi melonjak dalam dirinya. Tak lama, babak pertama kompetisi berakhir. Berbagai emosi dapat dilihat di antara kerumunan pesaing, termasuk kesedihan, kegembiraan, ketakutan, rasa sakit, kecemasan, dan kepercayaan diri. Central Battle Arena seperti panci emosi yang mendidih. Adapun Yang Qi, dia memaksa dirinya untuk tenang. Sementara itu, di tribun tertinggi, di balik perisai bercahaya yang menghalangi pandangan dari bawah, sebuah percakapan yang sangat menarik sedang berlangsung. Yang Qi tidak bisa melihat orang-orang di atas sana, tapi mereka pasti bisa melihatnya, dan juga bisa melihat setiap aspek dari pertarungan yang baru saja dia akhiri. Duduk bersama adalah sekelompok orang yang sangat kuat, termasuk para tetua legendaris dari Demi Immortal Institute. Leluhur angin dan awan, 7 master prasurga, 3 sesepuh yang murni. Ini adalah ahli top yang jarang terlihat di tempat terbuka, tetapi sekarang berkumpul bersama dengan cara yang sangat langka. Juga hadir banyak orang baru yang suci, yang mengenakan ekspresi serius dan pasti. Tentu saja, ada juga legendaris dari organisasi lain juga. Ada pemimpin sekte dan teladan dari segala jenis, semuanya legendaris dengan kekuatan besar yang secara khusus diundang untuk mengamati prosesnya. Meskipun 4 institut adalah organisasi ortodoks yang paling kuat, ada kelompok kuno dan kuat lainnya di negeri itu, seperti Rumah Musim Semi dan Musim Gugur, Tabernakel Api, dan lainnya. Rektor dari 4 institut tidak hadir. Mereka telah memproyeksikan suara mereka dari beberapa lokasi lain yang jauh. Laporan siap. 4 suara berseru serempak. Pada saat yang sama, 4 individu muncul, orang baru yang suci yang telah dipilih untuk mengawasi kompetisi dan melacak klasemen. Statistik untuk ronde pertama sudah masuk, kata salah satu orang baru yang suci. Dalam klasemen total, Institut Demi Immortal mengambil tempat pertama, Institut Dewa Laut tempat kedua, Institut Naga Sejati tempat ketiga, dan di keempat, Institut Sun Moon. Leluhur angin dan awan, 7 Master Preheaven dan para tetua lainnya dari Demi Immortal Institute semuanya tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Institut Demi Immortal akan mempertahankan posisi nomor 1 di antara institut. Ah,
Benarkah salah satu tetua Institut Sun Moon mengatakan, seorang pria yang memiliki lingkaran cahaya mengambang di belakang kepalanya yang membuatnya tampak seperti dewa dari surga. Kompetisi ini bukan tentang angka. Ini tentang siapa yang menghasilkan jenius yang paling sempurna. Seorang jenius sejati dapat dengan mudah mengalahkan puluhan ribu siswa elit lainnya. Institut kami memiliki beberapa jenius yang hadir yang akan menggulingkan setiap siswa yang menghalangi mereka, bahkan yang dari Institut Demi Immortal. Kami pasti akan menyapu 10 besar. Iya, itu tidak mungkin, kata salah satu dari 7 Master Pre-Heaven. Para jenius dari Demi Immortal Institute lebih unggul dalam segala hal. Apa gunanya membicarakannya menembak balik salah satu tetua legendaris dari Institut Dewa Laut. Kita akan segera tahu siapa jenius teratas. Saya yakin Anda semua ingat Yun He, mahasiswa luar kampus dari Sigat Institute kami yang tampil luar biasa di kompetisi terakhir. Dia hanya seorang master energi, tetapi dia menebas semua orang yang menghadapinya. Dia bahkan mengalahkan banyak siswa elit, serta siswa konklav. Kali ini, dia berada di puncak level Leviathan, jadi dia pasti akan menjadi orang yang menempati posisi pertama. Ketika sampai pada masalah senioritas di antara keempat institut itu sendiri, sebagian besar disebabkan oleh prestasi siswa yang lebih baik. Ketika seorang siswa bersinar, itu tercermin di seluruh institut mereka. Yah, mari kita tunggu saja untuk melihat kejeniusan siapa yang naik ke atas. Keluarkan perintah untuk memulai ronde 2 dan 3. Segera, lebih banyak lonceng berbunyi, dan pertempuran yang lebih sengit mulai terjadi. Yang Qi mengikuti tarikan medali identitasnya untuk memasuki arena, dan dimensi di mana dia akan melawan lawan keduanya. Kali ini, lawannya bahkan lebih muda darinya. Dia tampak berusia 14 atau 15 tahun, dengan mata cerah dan cerdas yang cukup bersinar karena pengalaman. Saya Qiao Yihang dari Institut Naga Sejati. Apakah Anda keberatan berbagi beberapa tips bertarung dengan saya? Dalam sekejap mata, pemuda itu meledak dengan kekuatan luar biasa, seperti energi sejati naga ilahi. Seekor naga menari muncul di belakangnya, dan saat melingkar, naga itu tampak berdenyut dengan kekuatan para dewa. Teknik Institut Naga Sejati. Melingkar seni energi besar naga, mata Yang Qi berkilat saat dia melihat seni energi yang mendalam ini, yang di matanya tampak seperti massa energi vital yang berputar-putar dan berfluktuasi, berputar masuk dan keluar dari berbagai transformasi. Ini adalah kemampuan yang dia peroleh setelah mendorong kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka ke tingkat tertentu. Mengingat keadaan yang tepat, dia dapat dengan mudah melihat semua variasi unik dari seni energi. Akhirnya, dia bahkan bisa menggunakan kemampuan itu untuk menyalin seni energi lainnya. Ketika Yang Qi hanya berdiri di sana tanpa bergerak, lawannya tersenyum dingin, lalu kabur. Sesaat kemudian, dia benar-benar berada di belakang Yang Qi, di mana dia berteriak, "Cakar penyelidik naga sejati." Namun, sebelum hal lain terjadi, energi pedang Yang Qi meletus, menusuk seperti sambaran petir hitam, benar-benar menghancurkan energi sejati Qiao Yihang ini. Kemudian, suara retak bisa terdengar, yang tidak lain adalah pemecahan medali identitasnya. Bahkan ketika pemuda itu sepertinya baru saja akan maju untuk menyerang lagi, Yang Qi dengan dingin berkata, "Kamu kalah. Cukup, aku tidak ingin menyakitimu." Terkejut, Qiao Yihang menatap medalinya yang rusak, dan kemudian berteriak, Bagaimana saya kalah? Anda menghancurkan medali identitas saya hanya dengan satu serangan pedang dengan basis kultivasi seperti itu. Bagaimana Anda bisa menjadi siswa elit seni energi? Anda harus cukup kuat untuk membunuh Quinari Leviathan. Bagaimana kamu bisa jauh lebih kuat dariku? Anda tahu pepatah lama, betapapun kuatnya dirimu, selalu ada seseorang di luar sana yang lebih kuat darimu. Dengan itu, Yang Qi keluar dari dimensi pertarungan. Sudah, ada siswa elit yang memperhatikan apa yang terjadi, dan menjadi gempar. Apa dengan serius dikalahkan di ronde kedua? Qiao Yihang pernah turun ke Myriad Dragon Cisteran, di mana dia dibaptis dengan Myriad Dragon's Divine Blood. Seni energinya luar biasa, jenis yang jarang terlihat di dunia. Bagaimana dia bisa dikalahkan di babak kedua? Dalam beberapa lingkaran, kekalahan Yang Qi atas Qiao Yihang dari Institut Naga Sejati menyebabkan keributan besar. Qiao Yihang adalah orang yang relatif terkenal, dan secara luas dianggap sebagai seorang jenius. Dia telah mendapat manfaat dari keberuntungan yang luar biasa dalam hidupnya, dan akhirnya telah memasuki Myriad Dragon Cisteran yang misterius dari True Dragon Institute. Alih-alih mati di dalam, yang merupakan hasil yang biasa, dia memperoleh berkah dari Myriad Dragon's Divine Blood. Sejak saat itu, seni energinya telah berkembang pesat, dan energi sejatinya dengan cepat melampaui energi individu biasa.
Meskipun dia baru saja memasuki level Leviathan, dia telah mengalahkan beberapa siswa konklav dalam pertempuran. Dia jelas seorang bintang yang sedang naik daun. Institut Naga Sejati telah menaruh banyak harapan padanya, namun, dia dikalahkan di babak kedua. Dan tidak hanya dikalahkan, benar-benar dan benar-benar hancur. Satu serangan pedang menghancurkan medali identitasnya, dan jika Yang Qi tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan terbunuh. Apa Qiao Yihang kalah? Bagi para tetua legendaris di Deobservasi, itu adalah kejutan besar. Dan itu terutama benar ketika datang ke berbagai tetua dari Institut Naga Sejati. Tampak ketidakpercayaan total menutupi wajah mereka. Apa yang terjadi? Salah satu tetua Institut Demi Immortal bertanya dengan tenang. Baik dia maupun penatua lainnya tidak yakin apa yang sedang terjadi. Setelah menuntut penjelasan, laporan masuk. Seorang siswa elit bernama Yang Qi dengan mudah mengalahkan Qiao Yihang. Batu ini berisi rekaman peristiwa itu. Segera, para tetua dari Demi Immortal Institute dapat secara pribadi menonton adegan di mana Qiao Yihang kalah. Yang Qi dengan tenang melepaskan pukulan pedangnya, dan menghancurkan medali identitas Qiao Yihang bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Sifat santai dari kemenangan membuat para tetua terkejut. Aku tidak percaya itu bocah itu. Angin dan awan leluhur sangat terkejut. Belum lama sejak Putri Suci Moneyflowers membawa Yang Qi kepada mereka dengan harapan mereka akan membawanya sebagai murid. Sebaliknya, mereka menentangnya dengan menerima Yun Hailan sebagai gantinya. Tentu saja, Putri Suci Moneyflowers juga hadir di grup. Sambil terkekeh, dia berkata, "Apa, tolong katakan, apa yang kamu pikirkan, leluhur angin dan awan? Mungkinkah Anda menyadari bahwa Anda melakukan kesalahan? Saya menawarkannya kepada Anda sebagai magang, dan Anda tidak hanya mengabaikan saran saya, Anda juga menghina saya. Sekarang Yang Qi berjemur dalam kemuliaan, apakah Anda berpikir dua kali?" Cemoohan di matanya tidak bisa lebih jelas. Sekarang dia adalah seorang legendaris, dia sejajar dengan leluhur angin dan awan. Kembali ketika mereka mengunggulinya, dia mungkin tidak berbicara begitu tajam, tetapi saat ini, dia terlalu senang dengan penampilan Yang Qi. Lagi pula, dia sudah memberinya wajah. Patriark Angin mendengus. Terus, agaknya Anda memasukkannya dengan pedang Monset Hyperlunar Anda, bukan? Sekarang teknik pedangnya adalah kombinasi dari itu dan pedang Cosmic Sunflare. Ngomong-ngomong, muridmu itu beruntung. Setelah mengaktifkan Seven Apertures Sprite Body, dia dibawa oleh rektor, dan dengan demikian tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia melakukannya, maka murid kita Yun Hailan pasti akan mengepel lantai bersamanya. Putri Suci Moneyflowers tertawa dingin. Yang saya lakukan hanyalah mengajari Yang Qi teknik Monset Hyperlunar Sword. Saya tidak memasukkan dia dengan apapun. Dia menemukan keberuntungannya sendiri, pedang Dewa Jiwa Es yang ditinggalkan oleh Guru Jiwa Es. Apa pedang Dewa Jiwa Es? Leluhur angin dan awan melihat lebih dekat, dan tentu saja, melihat sosok biru samar dalam energi sejati anima Destiny Yang Qi. Namun, sosok itu menghilang setelah dia menyelesaikan pukulannya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat bentuk aslinya. Aku tidak percaya dia mengolah pedang Dewa Jiwa Es ke level itu, kata Patriark Cloud. Dia menggabungkannya dengan energi pedang internalnya sendiri. Dia menjadi satu dengan pedang Dewa Jiwa Es. Seharusnya tahu bocah itu akan melakukan hal seperti ini. Beraninya dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini dan menolak untuk membantu institut kita. Apa itu tadi? Institut kami memiliki kejeniusan baru, dan Anda tidak senang? Mungkinkah kamu cemburu? Mungkinkah Anda berharap Anda menerimanya sebagai magang? Putri Suci Moneyflowers tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosokkan garam ke luka leluhur angin dan awan. Bagaimana mungkin dia tidak mengejar hal-hal jahat yang mereka katakan di pertemuan mereka sebelumnya? Pada titik ini, salah satu tetua dari Demi Immortal Institute angkat bicara. Dia masih bukan apa-apa. Jadi bagaimana jika dia menang? Karena pedang suci ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok dalam kompetisi. Dia mungkin berpikir dia akan menyapu kompetisi dengan satu harta magis, tetapi pada akhirnya, seseorang akan datang dan memotongnya menjadi ukuran. Orang tua ini mengenakan jubah berwarna giok, dan merupakan salah satu dari tiga tetua yang murni, Master Jade Yang. Mata Putri Suci Moneyflowers berkedip. Bagaimanapun, keponakan Master Jade Yang adalah siswa konklav dan anggota dari Crown Prince Society. Dia adalah seorang nonari Leviathan yang kuat, kira-kira sama bergengsinya dengan Xie Feng. Jelas, Tuan Jade yang berhubungan baik dengan putra mahkota dan leluhur angin dan awan, dan dengan demikian, datang membantu mereka. Jadi, Tuan Jade Yang, menurutmu Yang Qi akan kalah? Putri Suci Moneyflowers bertanya. Tentu saja, jawabnya. Dia mungkin bertahan sekitar 10 ronde lagi,
Tetapi begitu dia mulai menghadapi siswa konklav, dia pasti akan kalah. Oh nah, jika itu yang Anda pikirkan, mengapa kita tidak bertaruh sedikit? Saya yakin Yang Qi akan berakhir di 3 besar. Kata-kata Putri Suci Moneyflowers menyebabkan kegemparan skala kecil di antara para tetua di sekitarnya. Mendengus dengan jijik, Patriark Queen berkata, apakah Anda bingung di otak? Putri Suci Moneyflowers 4 institut dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Para ahli muncul terus-menerus, dan faktanya, ada beberapa nona Reliefsazer yang hampir menjadi legendaris. Orang-orang seperti itu mungkin bisa bertahan melawan legendaris penuh. Anda berpikir bahwa karena Yang Qi mendapatkan pedang Dewa Jiwa Es, dia bisa mengalahkan orang seperti itu? Sungguh lelucon. Tuan Jade yang menggelengkan kepalanya, dan para tetua lainnya juga mulai menegur Putri Suci Banyak Bunga. Dia tidak lain hanyalah seorang siswa elit yang remeh. Mungkin dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya, tapi dia masih bukan siapa-siapa. Beraninya kau membandingkannya dengan krim hasil panen dari 4 institut? Ada banyak legendaris dekat, dan itu bahkan belum lagi legendaris lengkap yang bahkan tidak bisa dia sentuh. Dia pasti tidak akan masuk ke final. Para tetua dari Institut Naga Sejati, Bulan Matahari, dan Dewa Laut juga menoleh padanya. Putri Suci Banyak Bunga ini benar-benar seorang grandstander yang sombong. Dia pikir karena dia seorang legendaris sekarang dia bisa bermain ke galeri dengan tepuk tangan yang konyol. Abaikan saja dia. Lihat, semua orang penting dari Demi Immortal Institute mencelanya. Huff. Putri Suci Moneyflowers melihat sekeliling, lalu menjentikkan jarinya, menyebabkan ledakan kekuatan melonjak keluar melalui deobservasi yang mereka semua tempati. Kemudian, yang mengejutkan semua orang yang hadir, bunga seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Kehadiran bunga itu seketika membuat seluruh area menjadi bernuansa putih dan abu-abu. Kekuatan luar biasa keluar dari bunga itu, yang berwarna emas murni, hampir seperti terbuat dari logam. Namun, warnanya tampak lembut dan hangat, sampai pada titik di mana siapapun yang melihatnya akan merasa seperti akan melampaui tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Dan di tengah kelopak bunga, tampak seperti ada seluruh dunia dalam bentuk embrio. Leluhur angin dan awan langsung melesat berdiri. Itu adalah bunga Dewa Paraka yang terkenal. Kata Patriark Angin, bagaimana kamu mendapatkannya dulu? Bunga seperti itu akan disiram dengan darah dewa, dan setelah mekar, akan mengandung kekuatan roh dewa. Anda benar, kata Putri Suci Moneyflowers, ini adalah bunga Dewa Paraka. Saya memperolehnya beberapa waktu lalu ketika saya mengalami nasib baik yang luar biasa. Jika saya memasang ini sebagai taruhannya, apakah Anda akan mengambil taruhan saya? Saya serius ketika saya mengatakan bahwa Yang Qi akan masuk ke 3 besar. Sebelum orang lain bisa bereaksi, salah satu tetua legendaris dari Institut Dewa Laut berkata, baik. Aku akan menerima taruhanmu. Dengan itu, dia mengeluarkan harta magis yang kuat untuk dijadikan taruhan. Kami akan mengambil taruhan juga, kata Patriark Cloud, ekspresi berkedip-kedip dengan keserakahan. Kami akan memasang bendera angin dan awan. Aku juga, kata orang tua lainnya. Mereka semua tampak bertekad untuk mendapatkan bunga Dewa Paraka dari Putri Suci Moneyflowers. Hebat, ya, mengingat berapa banyak saksi yang ada, aku yakin tidak ada dari kalian yang akan mundur jika kalah. Dengan itu, Putri Suci Moneyflowers mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran di bawah. Tentu saja, Yang Qi tidak tahu apa yang terjadi karena penampilannya. Dia fokus penuh pada kompetisi. Po, Qi Haifeng, seorang siswa dari Institut Sun Moon, dikalahkan oleh satu serangan pedang berdarah. Bam, Dong Yuting, seorang quaternary Leafesazer dari Sigat Institute terkena serangan pedang yang sangat parah sehingga dia segera kehilangan pertandingan. Berikutnya adalah Cheng Yiche dari Demi Immortal Institute, juga seorang quaternary Leafesazer, dan anggota dari Genlemans Society. Segera setelah dia melihat bahwa lawannya adalah Yang Qi, dia meluncurkan pidato yang menuntut agar dia kalah, dan mengingatkannya bahwa perkumpulan tuan-tuan tidak akan pernah memaafkannya karena dia telah menghina mereka. Yang Qi hampir menghancurkan meridiannya dengan serangan pedang, membuatnya terbaring di platform pertempuran sambil merintih. Putaran demi putaran berlalu, sampai larut malam. Namun, kompetisi terus berkecamuk di Central Battle Arena. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa menemukan diri mereka keluar dari kompetisi. Yang Qi menyaksikan banyak peristiwa ajaib dimainkan. Bahkan ada Master of Energy dari kalangan mahasiswa dalam kampus yang begitu perkasa hingga mereka berhasil mengalahkan Leafesazers. Ada beberapa yang berhasil bertahan sampai mereka mulai menghadapi siswa konklav. Orang-orang seperti itu mampu memperoleh kemuliaan khusus bagi diri mereka sendiri.
Tentu saja, hal seperti ini wajar terjadi. Yang Qi benar-benar melihat beberapa legenda dekat mengalahkan lawan mereka dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Sepanjang malam, keempat saudaranya yang disumpah akhirnya tersingkir. Namun, mereka mendapatkan banyak poin prestasi, dan jelas diakui sebagai di atas rata-rata. Tidak hanya itu pelatihan yang hebat, tetapi mereka juga mendapatkan kemuliaan untuk klan mereka. Adapun Yang Qi, tidak ada satu lawan pun yang bisa bertahan lebih dari satu gerakan melawannya. Laporan siap, Yang Qi telah mencapai lawan siswa konklav. Dia baru saja melawan Senari Caesar dan membuatnya pingsan dengan satu tebasan pedang. Tentu saja, berkat penampilan Putri Suci Moneyflowers sebelumnya, banyak tetua dari 4 institut mengawasi Yang Qi dengan cermat. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat dilihat di wajah leluhur angin dan awan. Selama malam pertempuran, Yang Qi telah mengalahkan lusinan lawan, dan masing-masing jatuh setelah satu pukulan. Pedangnya menghancurkan lawan semudah rumput kering, membuatnya tampak tak terkalahkan. Teknik pedang yang luar biasa dari Yang Qi. Pada awalnya, itu tidak jelas, tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin jelas betapa menakjubkannya dia. Tidak peduli siapa yang dia lawan, dia mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?